Ya mari saya ceritakan sebuah kisah tentang seorang dai yang ikhlas. Seperti kita sedang ngobrol santai sambil minum teh. Begini ceritanya, di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Hasan ini bukan ustadz, terkenal dengan gelar mentereng, bukan pula pewaris pesantren besar. Dia hanyalah seorang pemuda biasa, lulusan sekolah agama tingkat menengah, tapi hatinya luar biasa terpaut dengan agama. Sejak muda, Hasan punya kerinduan yang besar untuk berbagi kebaikan yang dia pahami. Awalnya, Hasan hanya berbagi dengan teman-teman dekatnya. Dia akan dengan sabar menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang dia pahami, atau menceritakan kisah-kisah para nabi dengan penuh semangat. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah merasa lebih pintar, tapi selalu menyampaikan dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang. Lambat laun, kabar tentang kebaikan hati dan kesederhanaan penyampaian, Hasan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya, bukan untuk pengajian formal, tapi sekadar untuk bertanya tentang masalah agama, meminta nasihat, atau bahkan hanya ingin mendengar cerita-cerita inspiratif. Hasan tidak pernah mematok tarif, tidak pernah meminta imbalan. Dia bekerja serabutan untuk menafkahi dirinya, dan sisa waktunya dia dedikasikan untuk berbagi. Kadang dia membantu membersihkan masjid. Kadang mengajari anak-anak mengaji di sore hari, dan sesekali mengisi ceramah di mushola kecil dengan sukarela. Ada satu hal yang sangat menonjol dari Hasan, yaitu keikhlasannya. Dia tidak pernah mencari popularitas, tidak pernah mengharapkan pujian. Baginya, bisa menyampaikan kebaikan dan melihat orang lain mendapatkan manfaat darinya sudah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Pernah suatu kali, ada seorang dermawan yang ingin membangunkan Hasan sebuah rumah yang lebih layak sebagai bentuk terima kasih. Namun, dengan sopan Hasan menolak. Dia berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan. Bapak, saya sudah cukup dengan tempat tinggal saya. Lebih baik dana ini dialokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan." Tentu saja, perjalanan Hasan tidak selalu mulus. Ada saja orang yang mencibir, meragukan kemampuannya, atau bahkan menyebarkan fitnah. Namun Hasan tidak pernah membalas dengan keburukan. Dia selalu memilih untuk diam, mendoakan yang terbaik bagi mereka, dan terus fokus pada niatnya yang tulus. Waktu terus berlalu, Hasan semakin matang dalam ilmu dan pengalamannya. Meskipun tidak pernah menjadi tokoh besar di tingkat nasional, dia menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai di desanya. Orang-orang melihat ketulusan hatinya, kesabarannya dalam membimbing, dan dampaknya yang nyata dalam kehidupan mereka. Banyak anak muda yang terinspirasi olehnya, mulai belajar agama dengan lebih sungguh-sungguh dan meneladani akhlak mulianya. Hingga akhir hayatnya, Hasan tetaplah dai yang sederhana dan ikhlas. Dia tidak meninggalkan harta benda yang melimpah, tapi dia meninggalkan warisan berupa ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan jejak kebaikan yang menginspirasi banyak orang. Ketika dia meninggal, seluruh desa merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi pelita bagi mereka. Pesan moral dari kisah Hasan. Kisah Hasan mengajarkan kita beberapa hal yang sangat penting. Keikhlasan adalah kunci. Niat yang tulus karena Allah adalah modal utama dalam berdakwah atau melakukan kebaikan apapun. Tanpa keikhlasan, semua yang kita lakukan akan sia-sia dan tidak akan memberikan dampak yang langgeng. Kesederhanaan tidak menghalangi. Kita tidak harus menjadi orang yang kaya atau memiliki kedudukan tinggi untuk bisa berbagi kebaikan. Dengan ilmu dan kemampuan yang kita miliki, sekecil apapun itu, jika disampaikan dengan tulus akan sangat berarti bagi orang lain. Kesabaran dan ketabahan, jalan dakwah tidak selalu mudah. Akan ada ujian, tantangan, dan bahkan penolakan. Namun, dengan kesabaran dan ketabahan, kita akan mampu melewatinya dan terus istiqomah di jalannya. Dampak jangka panjang dari ketulusan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus, meskipun terlihat kecil di mata kita, bisa memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan bagi orang lain. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah harta, melainkan ilmu yang bermanfaat dan contoh akhlak yang mulia.
Jadi, teman, kisah Hasan ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap kita, dengan cara kita masing-masing, bisa menjadi penyambung lidah kebaikan, asalkan dilandasi dengan keikhlasan dan kesungguhan di jalan Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Amin.